guys, assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku Revi Mariska. Di video kali ini aku bakal bahas mengenai perbedaan antara pada saat kita di SMA dan kuliah. Itu memiliki perbedaan yang luar biasa sekali guys, baik dari sistem pembelajarannya maupun dari circle pertemanannya guys, sangat berbeda. Nah, bagi teman-teman pejuang 2022 atau calon mahasiswa tahun 2022, kalian harus tahu banget ini perbedaan-perbedaan agar teman-teman tuh nggak kayak kaku lagi, nggak kayak terkejut maksudnya ketika teman-teman masuk di bangku kuliah. Jadi perbedaannya tuh sangat berbeda dengan masa-masa SMA. Jadi tak jarang kakak tingkat kita itu bilang bahwa ini nih udah kuliah loh dek, bukan SMA lagi kayak gitu. Itu sering banget, itu familiar banget yang kita dengar pada saat kita masuk kuliah. Khususnya nih di ospek, itu sering banget diomongin oleh kakak tingkat kita seperti itu. Oke, tapi sebelum mulai ke videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu dan bunyikan tombol loncengnya, like jika video ini bermanfaat, dan share juga ke teman-temannya agar teman-teman yang lainnya tahu juga mengenai video ini. By the way, di sini aku buat konten ini lagi di kayak sejenis jakab di taman ya guys, seperti ini. Ini kayak spotnya di Kota Palembang gitu. Jadi ini kayak enak banget untuk buat ini sekalian olahraga-olahraga dan jogging-jogging juga gitu. Kayak hari Minggu tuh harus olahraga, oke? Oke, sebelumnya di sini aku bukan berasal dari opini aku sendiri, tapi aku sudah meminta pendapat dari beberapa teman-teman aku. Pendapatnya seperti ini, dan banyak sekali pendapat-pendapat mereka, dan akan aku simpulkan di video kali ini, oke? Oke, jadi yang pertama yang paling banyak banget pendapat teman-teman aku itu yaitu kelas yang nggak mesti itu aja. Nah, yang pertama ini kelasnya tuh kayak nggak mesti itu aja. Jadi kayak SMA itu kan kalian misal berada di IPA, tapi IPA 1 mungkin. Nah, kalian tuh tetap di IPA 1. Tapi sedangkan kuliah ini kalian bebas mau masuk kelas manapun. Jadi misalnya kalian udah dikumpulin dalam satu kelas, misal kelas jurusan agribisnis A misal. Nah, tapi teman-teman itu boleh loh ambil kelas lain, ambil mata kuliah di kelas orang lain. Boleh seperti itu. Misal pada saat teman-teman ingin mengambil kelasnya yang bukan kelas teman-teman, itu bisa banget untuk mengambil di kelas orang lain. Mungkin ada teman-teman yang pengen banget tuh kayak aku tuh pengen deket sama nih orang nih. Jadi bisa teman-teman deketin dengan cara mengambil kelasnya gitu. Jadi kayak sistem di kelasnya itu kayak ya terserah kita mau masuk kelas mana, mau kelas ini, kelas itu, kelas ini. Jadi terserah kita, senyaman-nyaman kita yang ngatur kelas kita, dan yang kita yang akan menikmati bagaimana sistem pembelajaran yang ada di kelas tersebut. Jadi yang pertama itu yaitu kelasnya itu terserah kita mau ambil di mana aja. Yang kedua, yang paling dirasakan banget nih ya oleh teman-teman aku, katanya di kuliah ini banyak banget loh presentasi kayak gitu. Hampir setiap dosen dan hampir setiap mata kuliah itu presentasi. Kayak presentasi, disuruh presentasi membuat makalah, dan makalahnya itu nggak boleh plagiat. Walaupun teman-teman katanya ingin plagiat dari makalah ini atau dari manapun, teman-teman harus memparafrase kalimat-kalimat tersebut. Karena katanya kalau kita, ini tergantung dari kebijakan dosen juga sih, karena katanya kalau seandainya ketahuan teman-teman itu plagiat makalah orang, teman-teman langsung pada akhirnya langsung diberi nilai 30, langsung seperti itu. Jadi kayak teman-teman harus berpikir bagaimana makalah itu hasilnya itu tidak plagiat. Setidaknya teman-teman parafrase, jangan teman-teman ambil 100% plagiat dari makalah orang lain, jangan gitu ya please. 3, berhubungan dengan yang kedua tadi bahwa dosennya itu bodoh amat banget guys. Jadi ketika di SMA itu perbedaannya, jika teman-teman kayak kalau nggak absen, kalau sakit, kalau nggak ada kabar, itu gurunya nanyain kemana nih teman kalian yang satu ini, kenapa dia nggak masuk kayak gitu. Tapi kalau dosen itu kayak bodoh amat kayak gitu. Kalian mau kemana, kalian mau absen, kalian mau ngumpulin tugas, ya bodoh amat, terserah kalian mau gimana gitu kan ya. Jadi kayak kita tuh bener-bener kayak mandiri banget kayak gitu. Jadi perbedaannya itu dari dosen dan guru tersebut. Jadi kalau guru tadi masih ada yang perhatiannya pada siswanya, tapi kalau dosen kayak udah amat, up to you gitu kan. Terus yang keempat, mengenai buku.
Nah, kalau di SMA kemarin guys ya, kalau di buku itu kan sama satu kelas buku ini, misal buku matematika mungkin ya. Nah, itu sama kan satu kelas buku. Tapi kalau di kuliah itu nggak ada buku guys. Jadi inisiatif kita sendiri untuk mencari buku. Buku di mana gitu. Mau buku di perpustakaan atau buku apa pinjem dimanapun atau beli, itu terserah kalian. Jadi nggak menuntut kalian tuh harus punya buku ini atau buku itu. Tapi terserah kalian mau ambil buku yang mana, mau pilih buku yang mana. Oke, seperti itu. Jadi itu perbedaan yang sangat menonjol guys dari perkuliahan dan SMA ini. Terus yang kelima, berdasarkan pendapat dari teman-teman aku bahwa pada saat SMA itu kan masih ada sistem baper-membaper pada saat presentasi gitu ya. Tapi pada saat kuliah ini kayak nggak usah, hilangin aja baper-membaper terhadap presentasi. Jika teman-teman menyanggah ataupun memberi pendapat gitu, kalau nggak setuju ya ungkapin. Kalau setuju ya oke lah. Kalau mau nyanggah ya silakan sanggah. Jadi nggak ada lagi sistem baper-membaper. Dan juga katanya hilangin caper-caper dengan dosen kayak gitu, karena dosen juga ya bodo amat juga kayak gitu. Jadi kalau kalian pinter ya, kalau emang bener-bener pinter, dosen bakal tahu kalian tuh kayak mana kayak gitu. Jadi hapuslah itu sistem baper-membaper di SMA pada saat SMA kemarin. Jadi hilangkanlah itu baper-membapernya seperti itu. 6, banyak banget nih para mahasiswa baru kayak pengen aku tuh pengen ikut organisasi ini A B C D E sampai Z gitu kan ya. Nah, banyak banget itu. Tapi organisasi pada saat SMA itu kayak misal eskul ya, OSIS. Nah, SMA cuma gitu-gitu aja. Tapi kalau kuliah ini lebih kompleks guys. Itu baik dari ruang lingkupnya universitas sendiri maupun ruang lingkup fakultas, dan juga ada ruang lingkup jurusan sampai ke ruang lingkup yang kota, nasional kayak gitu, itu ada guys. Jadi kayak organisasinya itu lebih kompleks, terserah teman-teman mau ambil organisasi yang mana. Dan pada dasarnya aku bilangin bahwa banyak banget organisasi-organisasi yang ada di kampus teman-teman. Dan juga itu para mahasiswa baru ya, aku juga pernah ngerasain bahwa kita tuh pengen ikut organisasi, seluruh organisasi, bahkan ya tujuannya yaitu untuk mengembangkan diri dan mengasah soft skill gitu ya. Teman-teman akan mencari dan memprioritaskan organisasi mana yang terbaik untuk teman-teman, yang cocok untuk passion teman-teman. Jadi organisasi itu banyak, dan pilihlah organisasi yang benar-benar menurut teman-teman itu kebutuhan teman-teman, passion teman-teman kayak gitu. Terus lanjut, yang berbeda sekali di SMA dan di kuliah ini yaitu sistem pertemanannya guys kayak gitu. Karena kalau di SMA itu kayak masih gimana ya ngomongnya, kayak masih ada rasa kekeluargaan gitu. Tapi kalau di kuliah ini kayak individualis tuh ya, kalau dibilangin individualis. Tapi kalau baru-baru tuh kalau nongkrong-nongkrong tuh ya masih merangkul semua. Tapi nanti kata pendapat kakak tingkat aku bahwa katanya itu tuh bakal mencar juga gitu. Yang awalnya tadi satu circle nanti bakal keluar gitu, bakal berdua gitu. Bahkan nanti ada yang sendirian yang lebih fatalnya kayak gitu. Jadi pintar-pintarlah teman-teman mencari teman gitu ya, agar kedepannya itu lebih mudah. Karena katanya pada akhir semester itu katanya susah kalau nggak ada teman gitu. Jadi pandai-pandailah teman-teman untuk mencari teman. Yang selanjutnya yaitu dari segi pakaian, fashion gitu ya. Kalau di SMA kemarin kita seragam guys, seragam Senin ini, Selasa ini, Rabu ini, dan semuanya sama, kapelan gitu ya, satu sekolah. Tapi kalau di kuliah ini kita bebas pakai apa aja. Tapi juga ada peraturan yang harus dipenuhi teman-teman. Seperti contohnya ketika masuk kampus itu harus menggunakan baju kemeja gitu. Tapi bebas, baju kemejanya bebas. Jadi nggak menuntut baju kemejanya warna ini, warna itu, warna ini. Intinya baju kemeja yang sopan, bebas pantas kayak gitu guys. Jadi itu dari segi pakaian itu udah tahu banget kalau membedakan itu mahasiswa ataupun siswa gitu. Aku pikir juga teman-teman udah tahu kok, karena banyak yang melihat sudah mahasiswa pakai baju bebas gitu kan kuliah. Jadi kayak ya bebas aja gitu. Nah, mengenai ini masuk ke circle pertemanan tadi ya guys, bahwa nongkrong kayak gitu guys. Jadi nongkrong kayak gitu tuh bebas gimana. Kalau seandainya SMA dulu ya kan itu padat banget ya, nggak terlalu padat sih. Nah, dari Senin, maksudnya tuh jadwalnya tuh teratur dari Senin sampai dengan Jumat itu sekolah, tapi Sabtu Minggu libur. Nah, jadwal nongkrongnya itu kadang cuma hari Sabtu atau Minggu kayak gitu. Tapi kalau di kuliah ini kalian bebas mau nongkrong kapanpun asalkan nggak ada MK. Nah, juga kalau nggak ada MK pun, kalian mau nongkrong ya oke aja kayak gitu. Kalian juga yang nanggungnya seperti itu kan. Oke. Nah, di samping dari hal-hal tersebut, yang paling kayak terasa perbedaannya yaitu
tugas yang banyak guys. Jadi setiap mata kuliah itu tugasnya banyak, dan tugasnya itu nggak kayak tugas SMA gitu. Kayak SMA tuh kayak buat ini, buat itu, buat ini, buat itu, cuman kayak disuruh nulis ini, nulis itu. Tapi kalau kuliah ini tugasnya itu penelitian, buat makalah, presentasi, dan lain-lain. Tugasnya itu kayak berat-berat kayak gitu. Ada yang ngasih dosen yang ngasih satu tugas, tapi tugasnya itu kayak panjang banget guys, seperti itu. Jadi kayak tugasnya itu lebih banyak, dan di samping tugasnya yang banyak itu juga hari liburnya itu juga banyak. Bukan hari sih, pada saat libur semesternya. Kalau pada saat SMA kan kita libur semesternya itu tiga minggu ya, 2 minggu. Tapi kalau kuliah ini 3 bulan guys, bisa kita manfaatkan untuk mengeksplorasi diri kan. Kayak itu 3 bulan, ada yang memilih untuk bekerja, ada yang memilih untuk hiburan, ada yang memilih untuk santai-santai aja di rumah. Itu balik-balik ke kalian sendiri. Jadi liburannya itu 3 bulan, libur semesternya. Jadi itu kayak ya itu waktu luang untuk kita manfaatin banget untuk hal-hal positif, untuk mengeksplorasi diri, untuk menuju lebih baik lagi, untuk mempersiapkan diri menuju mempersiapkan pekerjaan gitulah, pengembangan diri istilahnya. Ini yang terakhir mungkin ya, jadwal kuliah yang random. Jadi ya sempat aku singgung juga bahwa di awal tadi jadwal kuliahnya tuh random. Kalau di SMA udah hari Senin tuh yang misal matematika apalagi itu ya kimia misal kalau di SMA. Tapi kalau di kuliah ini kayak random banget. Kalau dosennya nggak masuk hari ini, dosen itu kayak misal dia bisa hubungin kalau hari ini kita kelas ya kayak gitu. Bahkan tengah malam pun dia bisa ngubungin mahasiswanya bahwa ada kelas hari ini. Apalagi kan untuk Zoom kayak gini, untuk online ini banyak teman-teman aku yang malam-malam masih Zoom. Malam-malam kayak aku lagi ada kelas nih kayak gitu. Syok dong aku lihatnya, kayak wah, kayak masih ada kelas aja nih udah malam. Bahkan hari Minggu pun masih ada kadang tuh UTS hari Minggu kayak gitu. Jadi kayak waktunya itu lebih fleksibel kayak gitu dibanding dengan SMA. Terus yang terakhir nih katanya ya, mudah cari orang pintar tapi susah untuk cari orang baik atau cari orang yang jujur kayak gitu, kata salah satu teman aku katanya. Itu banyak banget di kuliahan itu mahasiswanya yang pintar, yang kritis, kompetitif, tapi susah banget untuk cari teman yang baik seperti itu. Beda sama di circle SMA itu guys. Jadi kurang lebih seperti itu, dan di sini aku mau minta pendapat satu teman aku yang bareng sama aku. Jadi dia juga merupakan mahasiswi ya guys, sama seperti aku. Sini ada Kak Sheila. Halo, La. Ini. Nah, guys, jadi ini Kak Sheila. Halo. Jadi aku mau minta pendapat nih sama kamu. Gimana pendapat kamu mengenai perbedaan yang kamu rasain selama ini ya, selama menjadi mahasiswi ketika SMA dan ketika berada di kuliahan. Perbedaannya tuh yang kamu rasain tuh gimana? Dari segi apa dulu nih? Dari segi pertemanan. Sistem pembelajarannya dulu ya, mungkin. Oke. Kalau dari sistem pembelajaran yang aku rasain, mereka tuh kalau di sekolah, kalau di SMA itu ada buku-bukunya yang sudah disediakan. Terus tuh sudah tahu nih paket-paket yang dipelajari itu bab-babnya apa aja. Tapi ketika kita kuliah, kita liar banget nyari informasi, nyari jurnal, dan belum tahu buku mana yang sebenarnya yang lebih diprioritaskan. Jadi kita benar-benar cari sendiri buku yang benar-benar kita pegang tuh, kita harus cari sendiri mana nih buku yang bagus sebenarnya untuk jadi pegangan. Karena di kuliah itu teman-teman mata kuliahnya tuh kita liar, ilmunya tuh liar, jadi kita harus pinter-pinter nyari informasi. Kalau kita dari jurnal terus, kita nggak akan tahu bab-bab apa aja sih yang udah kita pelajari, atau susunan materinya tuh sebenarnya dari yang mana aja nih yang sebenarnya bab yang benar-benar termasuk nih. Misal aku ilmu komunikasi. Nah, di dalam ilmu komunikasi itu kita kan nggak tahu ini pelajarannya bab apa, mungkin udah dikasih RPS, tapi di dalam buku itu beda lagi, setiap buku kan beda-beda. Nah, apalagi buku yang revisi itu perbedaannya sama buku lama jauh. Jadi maka dari itu perbedaannya tuh dari sistem pembelajarannya sendiri itu kalau SMA udah diatur. Sedangkan kalau kuliah kita harus cari, benar-benar cari pegangan buku yang bisa ngebantu kita dalam sistem pelajarannya. Gitu. Oke, kalau dari sistem di kelas gimana nih? Ada gak perbedaan antara SMA dan kuliah gitu pada saat di kelas? Kalau di SMA tuh lebih akrab ya, tapi kalau di kuliah itu lebih masing-masing sih. Tapi nggak menutup untuk pertemanan ya teman, tapi nggak sampai dalam gitu. Cuman sebatas teman kelas, teman diskusi, teman presentasi yang bekerja sama doang. Oke. Ada tambahan nggak dari sistem pertemanan tadi? Gimana pada saat SMA dan pada saat kuliah?
sistem pertemanannya gimana, circle-nya, nongkrongnya, ataupun Ya, cara benar-benar. itunya gitu. Kalau nongkrong nih ya, aku bahas dikit tentang nongkrong. Kalau nongkrong di kuliah, jujur aku anak itu nggak suka ikut-ikutan nongkrong. Memang dari SMA, apalagi di kuliah. Nambah aku nggak mau kan, karena aku tahu kuliah itu bebannya susah. Dan juga nyari temennya juga susah. Jadi harus benar-benar nyari yang sefrekuensi, yang sama visi misinya. Jadi membantu banget untuk kita maju. Itu sih kalau pertemanan harus pinter-pinter menurut aku. Oke, cukup? Apalagi ya? Apalagi? Mungkin dari segi Dari segi Waktu kali ya? dari segi waktu boleh kalau dibahas. dari segi waktu, kalau kita tuh kalau SMA tuh memang diatur gitu, diatur ada jadwalnya jam sekian pelajaran ini, pelajaran itu, dan udah diatur eskulnya, jadwal eskul Sabtu misal, jadwal eskul ini Minggu, udah ada dijadwalin. Kalau misalnya kuliah, kita fleksibel banget, kita yang harus kontrol diri, sedangkan kita dari SMA dulu kita udah diatur sama orang. Pas kuliah kita ngatur sendiri tuh susah, makanya perlu teman yang, makanya aku tadi jelasin, perlu teman yang bisa ngebantu, ngedorong untuk bisa produktif walaupun nggak dijadwalin, walaupun kontrol sendiri gitu. Gitu. Kayaknya Jadi udah itu aja. kayaknya itu aja. Oke, itu pendapat dari Kak Sheila tadi mengenai perbedaan ya, dibahasnya mengenai apa tadi, buku-buku secara detail yang pernah aku omongin di awal tadi gitu ya. Oke, terima kasih Kak Sheila. Sama-sama. Dan bilang jangan lupa like, comment, dan Subscribe. subscribe. Jangan lupa share. Bye. Jangan lupa subscribe.